warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi ummati walhamdulillahi rabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillah, terima kasih Pak Anggito dan semua para pimpinan di BPKH. Nah, hadir guru-guru saya yang mulia, Masya Allah. Ada dosen saya di S2, Pak Acep. Alhamdulillah. Dan banyak nih, Masya Allah, Ustadz semua lagi. Masya Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ummati. Baik, mari kita baca suratul Fatihah lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada kita semua, mentadabburi ayat-ayatnya, dan kemudian bisa kita amalkan. Al-Fatihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillah. Silakan langsung dibuka surah Al-Qasas ya. Silakan langsung dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qasas ayat 6. Dan fokus ya. Fokus. Surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 6. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ummati walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidna ilma warhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو أعطيته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وهمومنا يا رب العالمين. Bismillah. Saya anggap sudah pada buka surah Al-Qasas ayat 6. Kita akan mempelajari ya dengan di bawah tema pilih harapan ya, bukan pilih pahala ya, pilih harapan. Pilih percaya. Ya, makasih Ji Ayat dan kawan-kawan panitia semua. Masya Allah nih BPKH kanan kiri depan belakang WA saya. Saya sampai bingung, perasaan udah saya jawab nomor siapa lagi gitu. Ada Nurul, Nuril, Nurol, Nirul, luar biasa. Ada Mbak Lita, ada yang saya nggak kenal nama-namanya. Allah Akbar. Dan ada guru-guru saya juga, ada Ustazah Huria, waduh, nggak kurang-kurang juga Pak Acep ingetin. Luar biasa kecintaan BPKH kepada saya. Terima kasih. Hanya Allah yang bisa membalas. Hanya Allah yang bisa membalas. Ustadz Sani juga khawatir bener. Teman-teman Darul Quran khawatir Ustadz besoknya. Iya, udah diiyain. Baik, Bismillah. Kita akan belajar untuk memilih harapan, ya, dan memilih percaya, ketimbang kemudian mengedepankan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Ya, seberapapun nanti data, fakta, dan kenyataan. Ya, secara data, fakta, dan kenyataan bisa jadi memang membuat secara kalkulasi, ya kita layak khawatir, layak cemas, layak takut, layak pesimis gitu ya. Dan mungkin akan menghentikan langkah kita, bahkan lebih daripada menghentikan langkah kita atau terhentinya langkah kita pun bisa hancur dan binasa. Ya, kita akan belajar dari dua sosok, ya, dua contoh, dua model yang nanti kita akan pilih. Mau model ayat 6, yakni Fir'aun dan bala tentaranya, atau memilih ayat 7, yakni model ibundanya Musa alaihissalatu wassalam. Kita akan belajar kurang apa secara data dan fakta serta kenyataan yang dimiliki oleh ibunya Musa. Kurang apa? Udah terjadi loh, dan lagi terjadi, sedang terjadi. Pembunuhan massal, pengejaran massal,
kekerasan, kebengisan dari Firaun dan tentaranya. Nggak ada perempuan yang hamil lalu hidup, nggak ada itu anak-anak kecil yang lahir lalu hidup, apalagi dia laki-laki. Dan nggak ada yang statutanya masih suami seger, sehat, dan memungkinkan bisa menghamili istrinya kecuali dijadikan budak. Kurang apa secara data dan fakta serta kenyataan? Harusnya ibunya Musa menjadi orang yang khawatir, dan langkah-langkahnya menjadi langkah orang yang khawatir. Kan beda nih. Ketika berpijak di kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kepesimisan gitu ya, maka langkahnya akan dari sana munculnya, dan itu gelap. Gelapnya nanti berganda-ganda. Tapi bila kemudian langkahnya adalah langkah orang yang believe, trust pada Allah Jalla Jalaluhu, yakin, optimis, beda juga. Beda nanti sorot matanya, gesturnya, tindakannya, dan lain-lain sebagainya. Ya, Firaun karena berdiri di atas nanti ketakutannya, ya, kecemasan, kegelisahan, kekhawatirannya, dan Firaun lupa, beda dengan ayat 6 nanti. Ayat 7 itu beda. Ya, kalau Firaun belum terjadi loh. Secara data, fakta, dan kenyataan belum terjadi, baru kalkulasi. Misalkan, negara secara kalkulasi di kuartal keberapa gitu, ini akan mengalami defisit dan bla 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 bla. Itu belum terjadi, baru hitung-hitungan kalkulasi. Ya, begitu juga kita gitu loh. Baru diomongin doang, nanti kalau lo nggak bisa bayar kontrakan lo bulan April ini, lo mesti keluar. Itu belum terjadi, belum merupakan data dan fakta serta kenyataan, belum terjadi gitu. Wah, kalau nanti saya nggak keterima di perguruan tinggi negeri, wah nanti masalah. Pengumuman aja belum kok, udah khawatir gitu. Dan banyak lagi nanti contoh-contoh yang kita akan berikan dengan izin Allah, supaya kita bisa memilih model Ummu Musa, model ibunya Musa. Baik, bismillah. Yuk kita baca ayat 6. Tidak usah diikutin ya. Dilihat langsung terjemahnya saja. Fokus ya, ayat 6, fokus ayat 6. Fokus dulu ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita berlindung pada Allah dari pemahaman yang jelek, pemahaman yang salah, gangguan setan, godaan setan, termasuk disibukkan dengan hal yang lain ketika kita ngaji ayat-ayatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat-ayat ini dengan namanya yang menurunkan Quran, dan dia yang maha pemurah, lagi maha dermawan, maha suka ngebagi-bagiin apa yang dia punya, berkenan membagikan, bermurah hati, dan memberikan kedermawanannya kepada kita berupa pemahaman. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Lihat lagi artinya. Saya baca ayatnya, lihat lagi artinya. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Coba lihat kosakata nanti wa nuriya fir'auna wa hamana. Dan kami akan perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman wa junudahuma, dan bala tentaranya. Apa? Makanu yahdzarun. Apa-apa yang mereka selalu aja worry, cemas, khawatir, ngomongnya jelek mulu, ngomongnya negatif terus. Posisi kosakata Fir'aun dan Haman, hati-hati loh, bisa menjadi posisi kita dengan istri, atau suami, istri dengan suami. Terjemahannya bisa jadi begini Bu Diah. Wa nuriya dia wa suami, begitu kira-kira. Kalau dia dan suami, Bu Diah Rahayu dengan suami, bawaannya khawatir mulu, hati-hati. Wa nuriya, malah aku perlihatkan kecemasan kamu itu. Aku wujudin aja ketakutan itu. Gitu. Ya, jika kemudian di sini ada siapa yang muda ya. Sebentar. Siapa nih? Kawan-kawan kita. Muda semua ya.
Nggak ada yang tua di PPKH, hebat bener ya. Oke, misalkan siapa, Safira misalkan, Safira Andarini misalkan. Ya, bisa jadi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma. Ini kosakatanya menjadi kosakata kita karena Quran kan diturunkan buat kita, sehingga menjadi begini, wa nuriya Safira gitu. Ya. Nanti wa suami, wa keluarga besar gitu. Apa? Ya nggak tahu. Apa? Ada orang yang divonis kista misalkan. Waduh, sekali muncul Pak Doni Perdana gitu ya, sekali muncul Pak Taufik, sekali muncul nih Imatul Alia, sekali muncul Pak Sofyan, Pak Haryadi, Dina, Ditya, Nugroho, Joelmi Husain, sekali muncul 6,8 cm misalkan kistanya. Siapa juga yang nggak worry kan? Siapa juga yang nggak khawatir? Udah gitu bleeding lagi di awal-awal pernikahan. Satu keluarga besar khawatir. Nah, kita mau milih model ayat 6 kah gitu ya? Atau sebaliknya, kita mau milih ayat 7. Banyak loh orang yang kemudian nabrak ketika dokter bilang jangan sampai hamil ya sayang. Nanti hamil tuh berat. Secara kista nanti bisa balapan dengan janin kamu, janin istri kamu. Tolong ya Pak, jangan sampai hamil. Tapi si suami istri ini memilih ayat 7, ditabrak aja udah. Ditabrak aja udah. Yuk kita jalan-jalan ke ayat 7. Kita jalan-jalan ke ayat 7, model dari ayat 7. Konsentrasi di terjemahnya, biarkan saya membaca ayatnya. Bismillah. Jadi saudara dengar ayatnya sambil membaca terjemahnya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sekali lagi dibaca terjemahnya, jangan cuma sekali. Saya bacakan lagi ayatnya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Allah bilang kepada ibunya Musa, ya, jangan lihat data, fakta, dan kenyataan. Look at me, believe me. Yuk, lihat aku, kata Allah. Lihat aku, kata Allah, dan percaya padaku. Kalau kamu lihat Fir'aun dan tentaranya, yang muncul apa? Kamu hilang harapan. Bakal sia-sia, bakal percuma. Kan di dalam goa terus tuh ibunya Musa. Tapi ketika kemudian kekhawatiran itu nyata bahwa anaknya lahir, Allah malah bilang apa? Tabrak. Tabrak. Udah baca kan terjemahnya tau? Udah baca kan? Fa'alqihi fil yammi. Gila ini. Malah Allah nyuruh anyutin aja tuh Musa kecil ke sono, ke sungai Nil. Sedangkan ibunya Musa tahu ini sungai Nil alirannya kemana? Ke istananya Firaun. Lah dia aja nyari anak kecil buat dibunuh, dibantai sak ibu-ibunya. Tiba-tiba Allah malah nyuruh ibunya Musa nganyutin Musa kecil. Kayak dianterin itu loh, kayak ular datangin gebukan gitu. Apa tuh bahasa Jawanya itu? Ular datangin gebukan. Tapi itu hebat. Nah tadi contoh kecil misalkan, ada pasangan suami istri masih muda, pernikahan juga usianya usia muda, hitungan bulan, lagi ceria-cerianya, gembira-gembiranya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ada data dan fakta setelah kenyataan baru. Lagi di kereta, istrinya bleeding. Dang! Ayo, kekhawatiran mau dibawa kemana nih? Mau dibawa ke dokter sebagai ikhtiar, ya wajib ya. Tapi ini kan permainan rasa ini. Permainan rasa, permainan pikiran. Di detik pertama pengaruhnya banyak, Pak. Bu, pengaruhnya banyak. Atau mau dibawa ke Allah yang memberikan bleedingnya itu, yang menghadirkan suasana itu, yang menghadirkan kejadian itu. Tergantung mau dibawa kemana. Firaun berdiri di atas kekhawatirannya, cemasannya, ketakutannya, ya. Tapi ibunya Musa berdiri di atas apa? Di atas cahaya. Percaya dia keluar itu. Suami istri ini saya sebut saja namanya Daeng Shawal, seorang qori nasional, internasional yang sebentar lagi berangkat ke Amerika untuk menjadi imam di Washington. Beliau cerita pada saya, dokter tuh ngomong begitu Pak Ustadz, gak boleh nih istri saya hamil, mesti dikuret, mesti digugurin, sebab nanti begini begitu lah. Saya tuh mikir aja. Terus dia berdoa sama istrinya, istikharah, minta petunjuk sama Allah Jalla Jalaluh. Hasilnya feeling kuat sekali, nabrak. Gak boleh hamil, malah dia jejak betul. Luar biasa ini, malah dijejak betul gitu. Dah biarin aja lah. Tapi ada kawalannya nih Pak Anggito. Suami istri ini ngobatin dirinya dengan Quran. 3 juz loh dibaca tiap hari. Bulan ke-6 sampai bulan ke-6 ya baik-baik aja. Kista yang katanya tadi 5,8 cm, maaf bukan 6,8, 5,8 cm. Itu nggak ada rasa apa, nggak ada juga begini begitu. Bulan ke-6 dicek hilang loh. Hilang tuh kista. Ile bener. Allahu Akbar, ajaib. Nabrak. Bapak ibu ngontrak, udah diancam-ancam, pokoknya kalau lewat dari 3 bulan bla bla bla, lewat dari 4 bulan bla 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 gitu ya. Terus hidupnya bagaimana? Dirundung kesedihan, dirundung kemudian dengan pesimisme, boro-boro beli rumah buat bayar kontrakan aja nggak bisa, gelap hidupnya, kunci pintu melulu, menghindar dari yang punya kontrakan, menghindar dari yang punya kosan. Lah kalau belajar ayat ini jadi Yusuf Mansur. Izin Allah. Gimana caranya? Alah, datengin aja yang punya kontrakan. Assalamualaikum. Tuh datengin udah. Fa'alqihi fil yammi. Sama kayak ibunya Musa, anyutin aja tuh Musa kecil. Anterin sono ke Firaun. Gila kan? Kita ketok aja tuh Panggito tuh pintunya yang punya kontrakan. Hah? Dia kan nagih mulu nih kontrakan. Kita datengin. Kalimatnya bagaimana? Kalimat ayat 7. Apa? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Ya boleh lah. Mau bayar? Ya jadi begini Bu. Saya sama istri udah berunding nih. Kita putusin. Mau beli aja. Nah. Wede gitu loh. Mau beli bagaimana? Ya iya daripada saya ngontrak mulu. Kalau boleh mah saya beli aja udah. Gitu. Itu namanya nabrak Bu. Oke, sekarang kita baca ulang lagi ayat 6 dan ayat 7. Ikutin instruksi saya. Baca lagi ayat 6 dan 7 setelah saya berikan muqaddimah, ya. Setelah saya memberikan sedikit dari terjemah tadabburiyahnya. Saudara-saudara semua, para guru, para keluarga besar BPKH dan siapa yang mengikuti tayangan ini, dibaca lagi terjemahnya berdasarkan apa yang tadi saya hantarkan. Oke, saya baca ulang ayat 6 dan ayat 7 surah Al-Qasas, surah ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum. Dibaca terjemahnya yang benar.
ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, yakni Musa dan Bani Israel. Sedangkan kepada Fir'aun, Haman dan bala tentaranya kami perlihatkan apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, kami bicara kepada ibunya Musa, kami minta kepada ibunya Musa, kami perintahkan kepada ibunya Musa, kami bisikkan ibunya Musa, an ardi'i, siap-siap, ayo susuin dulu anakmu. Ada apa nih ya Rob? Nanti sampai ayat 13 kita tahu. Rencana Allah luar biasa itu. Kenapa disusui? Ya teman-teman udah pada tahu lah. Kelak nanti jatuhlah ke tangan Asiyah kan, istrinya Fir'aun. Malah diangkat anak, itu ada di ayat 8. Ada di ayat 8. Ya, tapi ayat 8 gak usah dibaca dulu. Ya. Nanti akan ada sayembara gitu kan. Siapa yang bisa nyusuin Musa kecil gitu. Bener janji Allah, nanti akan kami kembalikan anakmu kepadamu. Supaya anakmu kenal, susuin. Nah ini juga menjadi ilmu perasian gitu kan. Anak kecil baru owe-owe udah langsung dikasih susu sapi. Emaknya sapi. Makanya gak beres tuh, otaknya kagak beres. Kejahatan loh itu. Kejahatan loh asli itu. Makanya begitu seberapanya gitu kan. Pokoknya begitu anak lahir, wes susuin seberapanya gitu. Kenapa? Supaya bisa mengenali gitu. Oke, sekarang kita mundur ke ayat 5, 4, ya, 3 dan 2. Kita mundur ke ayat 5, 4, 3, 2 dan 1. Awal surah Al-Qasas. Kita baca dulu ayatnya. Semua baca ayatnya bareng ya. Semua baca ayatnya bareng. Jangan dibaca terjemahnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Oke, sekarang kita baca terjemahnya.
Inilah langkah orang yang khawatir. Bener loh. Orang mikirnya jual motor. Iya, karena mikirnya jual motor. Ketika anaknya pengen masuk UGM, ya jual motor lah langkahnya. Ketika orang minjem, KPR, leasing, yang dia pikirin itu, maka perbuatannya berdasarkan pikirannya. Oke? Pertama kan belief dulu nih. His belief, ya. Bahasa Inggrisnya biar sekalian dikoreksi Pak Anggito. Saya suka salah spelling. Tapi biarin aja, depan guru mah bagus ya kan. Oke, munculin dulu beliefnya. Because your belief gitu kan, ya, akan munculin apa? Your thought. Nah ini susah nih thought tuh spellingnya. Betul nggak Pak Anggito? Belief nanti will bring you gitu kan, akan membawa ya kepada apa? Becoming your thought gitu. Itu kalau turun kemana-mana jadi becoming your omongan. Oh, your omongan apa tuh bahasa Inggrisnya? Becoming your omongan, dari pikiran jadi omongan. Nah, omongan becoming action. Nah masalah kan kalau dari titik nolnya udah salah, masalah. Makanya Allah minta kita di titik nol itu la ilaha illallah. Itu. Di titik nol kita diajarin oleh Allah kul huwallahu ahad. Kul itu artinya apa? Katakan bukan. Lebih dari katakan. Apa? Ayo dong miliki prinsip gitu. Kul, katakan, pegang utuh. Cuman 2 kosakata loh, 2 huruf qaf sama lam. Tapi itu artinya luar biasa. Ada kitab itu judulnya cuman kul. Judul kitab dari seorang ulama di abad pertengahan dengan izin Allah gitu ya, ini cerita. Itu judulnya kul. Ternyata kul itu apa? Miliki prinsip, miliki pandangan, penuhi hati, pikiran, lisan kamu, warnai kehidupan kamu, itu kul. Itulah arti dari kul, bukan cuma katakan, cuman katakan doang. Ya ini deep lagi, more dalemer, lebih dalam lagi. Huwallahu ahad. Satu-satunya yang kamu butuhkan cuman Dia, Allah. Sebutnya nama Dia aja, carinya nama Dia aja, mendekatnya pada Dia aja, perlunya sama Dia aja. Allahu somad. Tapi karena ketika anak ngomong, "Baba, ini mesti bayar masuk ke kedokteran. Berapa duit?" Ya, grade sekian 75. Terus yang dia lihat mobil, ya, maka langkahnya akan dipimpin ya, he will be pimpined gitu ya, by his thought gitu loh. Dia bakal dipimpin sama pikiran dia sendiri. Yang mana pikiran itu nanti muara awalnya adalah is belief gitu. Firaun judulnya no matter what, no matter how. Ibunya Musa juga no matter how, no matter what. Dua-duanya no matter how, no matter what. Tapi bedanya pijakan. Nah, negara punya nggak nih pijakan yang non angka? Gitu kan? Sebuah company bisa nggak punya pijakan yang non angka? Sebuah keluarga bisa nggak punya pijakan yang non angka, non statistika, non data dan fakta? Punya nggak? Yang sifatnya adalah sesuatu yang sifatnya imani. Dokter bilang juga kepada Ustadz Daeng Syawal, ujiannya luar biasa. Bukan cuma istrinya, tapi juga ibunya kena batu, Pak. Yang kalau batu ini mau diangkat, maka ginjal sang ibu pun harus diangkat. Masalah ini. 4 hari menjelang operasi, Daeng Syawal berikut keluarganya. Nah, keren kan? Berikut keluarganya. Oke? Tadi kan ayat 6. Ayat 6 kan Firaun, Haman, dan keluarga besarnya. Semua meyakini harus operasi gitu kan. Wah, ginjal emang udah gak bisa diselamatkan. Bukan cuman ibunya, tapi siapa? Daeng Syawal sebagai anaknya, mantu-mantunya, adik kakaknya Daeng Syawal yang lain, barangkali satu keluarga penuh. Akhirnya kata Allah apa? Ya udah operasi aja, aku sih berdiri di baik sangka kamu aja. Ana inda dzanni abdi bi aja dah. Tapi mereka memilih berharap dan percaya sama Allah. Bisa nih. Kata Allah kan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmah gitu. Buat siapa? Lil mu'minin. Kan begitu kan ya? Hah? Oh, Quran ini adalah obat, penyembuh, bahkan rahmat. Buat siapa? For believers. Buat mereka yang percaya. Percaya dulu enggak? Ya percaya dulu aja coba.
Bismillah dah. Sama seperti yang dilakukan oleh Daeng Sawal kepada istrinya, maka Daeng Sawal dan keluarganya melakukan itu kepada ibunya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bisa-bisanya loh. Batuk bisa keluar jalur, Pak. Bu, batuk Pak Anggito keluar jalur. Ya memang operasi, tapi operasi kecil jadinya, nggak perlu ginjalnya diangkat. Saya ditunjukin tuh, kemarin udah saya IG-in. Bisa dicari di IG saya tuh, ditunjukin tuh batunya. Dengan mudah tuh batu diambil sama dokter. Gak perlu ginjal diambil. Daeng Sawal bilang, andai waktunya mencukupi dan kami percayanya pol 100%, mungkin batu itu memang akan dilenyapkan begitu saja oleh Allah seperti kistanya istri saya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, ada apa dengan ayat 5, 4, 3, 2 dan 1? Baik, sekarang kita baca terjemahnya. Tadi kan baru baca ayatnya toh. Anda semua Bapak Ibu konsentrasi di terjemahnya. Saya baca ulang ayatnya. Inilah yang dilakukan oleh Fir'aun karena berdasarkan apa? Kekhawatirannya. Qasim Mim. Ayat 1. Ayat 1. Ini artinya seperti begini. Siap-siap, siap-siap. Aku udah janji kan? Kata Allah begitu. Siap-siap, aku udah janji kan? Janji apa? Lihat ayat atasnya. Lihat ayat atasnya. Ujung dari surat apa atasnya itu? Saya walaupun gak dengar tapi ngelihat mulut ya, lisan Anda semua. Naik ke atas ayat berapa berarti? Naik ke atas Tosimin ayat berapa? Ayat 93 dan 92. Surah apa? Surah An-Naml. Ujung surah An-Naml mengantarkan kepada surah Al-Qasas, di mana janji Allah ya bilang wa an atslual Quran. Ya, aku membacakan kepada manusia. Allah nanti memilih siapa yang punya lisan yang bisa dipakai oleh Allah untuk membacakan Quran. Nah, hari ini Allah menggerakkan lisan saya dengan izin Allah menjadi pahala dan kebaikan buat keluarga besar BPKH dan panitia. Kita bacain Quran ini. Buat apa? Famanih tada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa orang yang kemudian dapat petunjuk, sesungguhnya petunjuk itu buat dirinya. Tapi dia pengertian ihtada ini seperti istighfar. Ihtada seperti istighfar, nggak bisa nunggu, jemput dong, jemput hidayah itu, jemput petunjuk itu, ihtada. Kalau bahasa Arabnya wazannya kayak istighfar, memohon ampun. Jadi ampunan itu bisa nggak datang begitu saja, tapi dikejar gitu. Nah, ihtada, siapa saja yang berjuang mendapatkan petunjuk, ya, bimbingan dari Allah Jalla Jalaluhu di semua urusannya, maka sesungguhnya dia mencari sesuatu yang buat dirinya sendiri. Wa man dhalla fakul innama ana minal munzirin. Kelak ketika kemudian dibacakan Quran, terus ada yang kagak mau dengar, kagak mau ikut, jangan baper. Ya udah, ya kan kita cuman munzirin gitu, cuman memberi peringatan. Kemudian ayat 93-nya, dan katakanlah segala puji bagi Allah, sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Aku akan menunjukkan tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah, kalian semua akan mengetahuinya. So, kalau dilihat dari ayat 93, maka kelak kisah Fir'aun atau Ummu Musa akan terus dipergilirkan kepada kita sampai kita nanti fata'rifunaha. Allah itu luar biasa gitu. Yang menarik nih Pak Anggito, lihat ujung ayat 93, menarik banget. Menarik banget. Ini alhamdulillah bisa bikin Yusuf Mansur dengan izin Allah lumayan rada adem kalau ngelihat perbuatan orang lain. Kalau ngelihat kemudian perlakuan orang lain, kalau ngelihat kemudian ya pikiran dan tulisan orang lain. Apa ujung dari 93? Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Bukan ya'malun tuh Pak gitu, tapi ta'malun. Jadi ketika ada orang berbuat A, B, C, dan D, kata Allah apa? Aku nggak ngelihat perbuatan mereka, aku ngelihatnya kamu, ta'malun. Apa respon kamu? Ta'malun, gitu Pak Acep. Ta'malun, gitu Pak Nuril, Pak Fahmi, Pak Zaki, Bu Hadiati.
ta'malun. Aku mau ngeliat kamu aja kata Allah. Nggak mau ngeliat yang lain. Ta'malun gitu. Nah, habis itu masuklah kepada surah Al-Qasas. Ta sin mim, maka ta sin mim ini artinya seperti siap-siap ya. Gitu, opening gitu. Ayo kumpul-kumpul, duduk. Aku mau cerita Quran nih. Aku mau ceritain nih. Ya, kisah pertama dari surah Al-Qasas tentang siapa? Fir'aun dan Ummu Musa. Minta nanti arahannya juga dari Ustadz Julhendra dan kawan-kawan nih. Ini pemahaman seorang Yusuf Mansur ini. Aduh, mudah-mudahan dapat cahaya Allah. Oke, ayat kedua. Tilka ayatul kitabil mubin. Allah bilang, yang aku mau ceritakan tuh bener nyata loh. Kalau nggak percaya bahwa ini bener nyata, urat, model, bentuk, jenis, struktur dari cerita ini adalah cerita kalian. Kenapa disebut nyata? Karena Fir'aun itu bisa jadi kalian, Ummu Musa adalah itu juga kalian. Dua-duanya kata Allah ada aku. Tilka ayatul kitabil mubin. Bukankah Allah berjanji akan membacakan Quran? Nanti ada juga seninya nih. Kenapa ayat 92 disebutnya Al-Quran, tapi di ayat 2 surah Al-Qasas ya disebutnya Alkitab. Ini mesti bersambung ngajinya. Asik. Oke, ayat 3. Ya, sesuai dengan janji Allah. Natslu. Ini keindahan kosakata Quran. Coba lihat ayat 92 awal. Ayat 92 awal surah An-Naml. Ujung surah An-Naml. Wa an atslu. Ada tulisan atslu di sana? Atslu. Saya seneng nih, kayak Pak Zaki seneng ngangguk-ngangguk gitu. Tuh guru seneng tuh kalau begitu tuh. Pokoknya ngerti ngangguk-ngangguk aja gitu. Demen dah ya. Indri Ayu mana yang ngangguk-ngangguk Indri Ayu? Belum ngangguk nih. Nah gitu. Lita mana yang ngangguknya? Iya, mau ngerti kayak mau nggak ngangguk aja. Iya bener nggak paham. Seru ini. Ini kan ada presisi ya, ada keseimbangan, ada tawazun. Ayat 92 Allah janji ya, dan bahkan Allah menyuruh kita ya untuk apa? Atslu al-Qur'an. Atslu. Pakai kosakata atslu. Nah, kemudian ayat 3-nya dieksekusi oleh Allah. Natslu. Kami. Apa? Natslu alaika. Nah, ka-nya di sini karena yang diajak bicara adalah kita, maka bisa diganti ka-nya ini. Saya kalau baca Quran berromantisme tauhid gitu loh. Ya, Pak Anas ini berromantisme tauhid bahwa ka itu saya gitu. Natslu alaika, maka terjemahannya menjadi Suf Mansur, natslu alaika. Anas, natslu alaika. Kami akan bacakan kepada engkau wahai Anas. Standby. Gitu loh. Apa yang mau dibacain? Min naba'i Musa wa Fir'auna. Cerita tentang Musa dan Fir'auna bil haqqi. Tadi ada mubin ayat 2, kemudian ayat 3-nya bil haqqi. Udah mubin ya. Kemudian haqqi. Nanti di ayat lain ada al-haqqul mubin digabung sama Allah. Ya. Al-haqqul mubin di sini dipisah ya. Kisahnya an-naba'nya bil haqqi, alkitabnya al-mubin. Wah, ini juga seru juga nanti penjelasannya. Buat siapa kisah ini? Liqaumi yu'minun. Buat siapa dari kita yang mau percaya. Nah, ayat 4 inilah yang dilakukan oleh Fir'aun sabab dia berdiri di atas kekhawatiran. Saya nggak mau niru negara tuh, Bang gitu. Kalau ada kekhawatiran turun, defisit, ngurang-ngurangin, nggak mau saya mah. Begitu kurang saya belanja aja udah. Teorinya teori nabrak kok. Saya kalau mimpin negara ini udah belanja terus, kagak ada nahan-nahan. Begitu kurang belanja aja udah. Saya bilang sama istri saya, kita kagak ada duit, tawar aja rumah orang, gitu aja udah. Begitu kita nggak ada duit, tawar tanah orang. Begitu kita nggak ada duit, datang ke mall, beli aja udah, belanja aja udah. Mana ke caranya? Gitu. Kenapa? Karena kalau saya menyesuaikan dengan data dan fakta serta kenyataan di lapangan begitu Pak Nuril Anwar, maka saya ke bawah suasana defisit itu, Pak. Yang bener lah gitu kan. Kenapa jadi begini cerita kita punya langkah kan berdiri di atas data, fakta dan kenyataan? Jangan dong.
Begitu kita susah nih skripsi, langsung aja daftar S2. Emang nggak boleh apa daftar S2? Ya kan boleh lah, emang ada urusannya. Skripsi sama S2 cuma nanya aja susah amat sih. Ya, namanya nabrak gitu loh. Begitu nggak ada duit, ya, terus kita nggak jadi umroh, yang bener lah. Nggak ada duit kita nggak jadi haji. Serius lah, nggak begitu dong. Singkirkan data dan fakta serta kenyataan bila itu membawa kepada kepesimisan. Data, fakta, dan kenyataan itu hanya ada di ruang rapat gitu loh. Untuk kalkulasi, Pak, bukan buat langkah, Pak. Kalau buat langkah mah kata Allah pakai caraku, kata Allah, pakai data, fakta, dan kenyataan tentang diriku. Nah, ini yang membedakan. Ini yang membedakan. Usia 37, 36, 35 di BPKH udah mulai banyak nih jomblo-jomblo yang khawatir. Asik. Mana nih jomblo-jomblo, gue mau lihat dulu nih mukanya mana nih. Yang dia jomblo, angkat tangan yang jomblo-jomblo. Yang belum nikah-nikah mana angkat tangan. Makin Anda khawatir, makin Anda harus datang ke penghulu. Ya, kita cariin dah. Tapi nabrak itu penting gitu loh. Daripada kemudian bersedih hati, mendingan datang aja ke hotel mana kayak tanya, Pak, di sini ballroomnya kosong nggak tanggal sekian bulan Maret? Itu 2022. Atau kalau kepanjangan, kosong nggak habis lebaran? Itu namanya nabrak. Gitu. Ada Taufiki, ada Himatul Alia, ada Misbah. Kalau ini yang disebut sih muka-muka udah kawin nih ya. Muka udah nikah ini. Iya. Boleh lah, nanti tulis di komen nih. Yang belum nikah. Oke, apa langkahnya ketika Anda khawatir belum nikah? Ketika Anda khawatir, Anda nggak akan ketemu siapa? Teman-teman kalau reunian, nggak mau ketemu, apa? Terkhawatir ditanya. Begitu jadinya. Terkhawatir, lu udah punya anak berapa? Aduh, ntar kita sedih. Boro-boro anak, laki belum punya. Boro-boro anak suami belum punya. Maka langkah keempat ini, ayat 4 ini menjadi langkah Anda bila Anda adalah model ayat ke-6. Dan ini di urusan apa aja ini? Data, fakta, dan kenyataan di lapangan Anda cadel, Anda pelok. Kalau ngomong, ya nggak seperti orang lain. Terus itu terus yang dipikirin. Apakah Anda akan jadi public speaker? Nggak bakal mungkin. Langkah Anda apa? Menyembunyikan kecacatan Anda. Kalau ngomong sama orang ditutupin. Kenapa? Biar nggak kelihatan. Sumbingnya kah? Peloknya kah? Nah, Allah bilang, tabrak! Itu. Dulu saya khawatir dengan intonasi saya dan suara saya kalau ngomong. Bindeng kan? Bindeng. Sampai kemudian ibu saya tuh ngomong gini, An, kamu dibikin begini supaya suara kamu tuh beda. Besok Allah pengen ya membedakan suara kamu sama manusia di seluruh bumi. Terus kata ibu saya apa? Alih-alih kamu kalau mau diskusi kagak ngomong, rapat kagak ngomong, berteman kagak ngomong, di kelas kagak ngomong. Udah kamu ngomong terus, perlihatkan itu bahwa emang kamu itu punya kelebihan. Apa kelebihannya? Ngomongnya bindeng. Dulu saya itu sampai ikut latihan vokal, kan geblok gitu. Mengubah intonasi gitu loh. Bener loh, saya tuh sampai daftar sendiri tuh latihan vokal. Saya pengen tuh kayak orang-orang gitu. Ngomongnya tuh artikulasinya jelas apa gitu loh. Terus apa kelemahan saya lagi? Pendek. Saya kalau ngomong sama temen senangnya duduk. Tapi begitu saya ketemu aliran nabrak, saya kalau ngomong sama Pak Anggito maunya berdiri. Biar Pak Anggito tahu saya pendek gitu. Ngapain duduk? Menyembunyikan saya pendek, cuma saya kecil. Orang itulah justru kelebihan saya. Kelebihan saya itu pendek kecil. Pak Anggito kalau ketemu saya, gak mungkin dia nggak nunduk, pasti dia nunduk. Karena Pak Anggito tinggi. Bayangin ketua BPKH nunduk sama saya, gimana ceritanya tuh Pak Rahmat. Ustaz Rahmat Hidayat, makasih. Juga udah WA saya mulu, alhamdulillah. Nabrak betul. Oke, kita lihat ayat 4. Silakan dilihat terjemahannya.
Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Udah dibaca? Inilah langkah-langkah Fir'aun. Dia cari nih anak mana nih yang bakalan lahir. Karena beritanya kan begitu. Beritanya nanti Fir'aun dapat mimpi kan dia dari salah satu pembesarnya. Ada yang mengatakan mimpi itu dia sendiri. Allah alam bisawab. Pokoknya mimpinya itu adalah akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak dialah yang akan menggulingkan Firaun, menghancurkan kerajaannya. Stres dia. Stres. Lah langkahnya langkah orang stres gitu loh, langkah orang gila gitu kan. Untuk memastikan tidak ada impian ini, tidak berwujud impian ini, dia bantai lah, dia cari seluruh pesantren Mesir. Pokoknya ada anak kecil lahir dihajar sama dia. Yang masih balita juga dihajar aja sama dia. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Dan dia terus kejar gitu loh. Oke, ini anak mati, kita matiin. Tapi emaknya masih bisa ngelahirin, sikat lagi. Nanti makin nggak ada ujungnya tuh kalau kita khawatir. Makin nggak ada ujungnya. Ya. Maka senang-senanglah orang yang punya utang. Gimana caranya? Tambahin utangnya. Tapi ke Allah nambahinnya. Nambahinnya ke Allah. Nolin aja sekalian gitu. Sedekahin aja udah, ketahuan gak bakal bisa bayar dijaga-jagain. Udah sikat aja. Seperti Pak Yusuf Kalla kan. Pada suatu saat perusahaannya gak punya duit, ada masalah banyak. Pak Yusuf Kalla malah ngomong kan, kita masih punya saldo berapa sih? Ada aset apa sih kita bisa sedekahin? Udah kita sedekahin aja lah. Gitu Pak. Kita datengin warung-warung gitu loh. Assalamualaikum, salam. Siapa yang punya utang di warung ini Bu? Situ. Saya lupa. Maksud saya siapa lagi gitu yang punya utang selain saya? Ya, alhamdulillah ada lah. Nah itu ada berapa semuanya? Nah apa kamu mau bayarin? Bukan cuma mau saya bayarin Bu, semua warung di sini mau saya modalin. Ngomongnya begitu asik kan? Seru. Ya. Pak Daniarso, suatu saat mungkin ada teman-teman kita yang disuratin sama sekolah. Disuratin di WA. Kalau nggak bisa bayar ujian, nggak bisa ikut ujian. Nah, mau model ayat 6, apa mau model ayat 7? Kalau modelnya ayat 6, maka langkah-langkahnya kita udah tahu dah tuh. Langkah-langkah ayat 6 dah. Datang kepala sekolah, Assalamualaikum Pak, bisa nggak dibantu? Kasihan Pak, ini anak yatim Pak, babu. Lah, langkahnya ayat 6. Jelek banget sih. Mestinya gimana? Langkahnya ayat 7. Pegang tuh surat, datangin ketua yayasan. Pegangin tuh surat, datangin kepala sekolah. Assalamualaikum. Wede, ngomongnya aja udah beda, ngomong orang yakin. Waalaikumsalam. Saya nerima surat ini Pak. Emang ada berapa sih orang yang kayak saya nih, wali-wali murid, wali-wali santri yang kayak saya ada berapa? Ya ada 17 lah. Ya sudah. Berapa hari nih waktunya? Ya tinggal 2-3 hari lah. Ya khair, insya Allah. Saya bayarin semua. Bismillah. Oh ibu datang kali bukan minta keringan? Enggak, saya pengen tahu aja siapa dan berapa banyak. Mau saya bawa ke Allah. Buih, keren. Di sisa hari menjelang ujian, jejak tuh. Seperti tadi Daeng Syawal, ngejejak Quran gitu kan. 3 juz. Kemudian ngejejak juga buat ibunya yang batu ginjal atau apa itu. Dengan Quran. Nah, alhamdulillah sampai pas ujian, si ibu nggak punya duit, nggak ada duit. Terus diantar tuh anaknya ke sekolah. Begitu diantar anaknya ke sekolah, ternyata anaknya malah dikasih tanda ujian itu.
Kamu dapat juga, Dek. Iya dapat. Katanya udah dibayarin. Bayarin siapa? BPKH. Nah tuh, dihadirkan BPKH. Hah? Ada CSR nggak tahu gimana ya, meluncur ke sekolah tersebut. Ada perwakilan dari BPKH meluncur ke sekolah tersebut. Bu, ini ada biaya donasi nih dari kami. Di sini ada berapa ya? Jadi Allah bekerja gitu loh. Seperti Allah nemenin anaknya anaknya ibunya Musa, yakni Musa, ke istana Firaun. Kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita sembunyi, gak mau ketemu juga bahasanya bahasa ayat 6, bukan bahasa ayat 7. Ya gak bakal terang gitu kan. Mau tahu nggak bapak-bapak yang lebih hebat lagi nih? Ya, Pak Emir Rio, mau tahu nggak nih teman-teman BPKH yang lebih hebat lagi buat si ibu? Ya, nanti kapan kita ke Sulaiman Spirit? Ini kan baru Firaun Spirit atau Ummu Musa Spirit. Nanti kita main nih ke Sulaiman Spirit. Kalau mau lebih hebat lagi nih teman-teman, Pak Waludin, ya, Bu Anita, kalau mau hebat lagi, si ibu bilang begini, ya udah nak, kalau emang nggak bisa ikut ujian, kita bikin sekolah sendiri aja. Wah, itu tuh. Wah, itu keren tuh. Nabrak pol itu. Ya? Kamu nggak boleh ujian karena nggak bayar. Ya udah, kita bikin aja sekolah sendiri. Beres itu. Gitu Bu Ingrid. Hah? Nggak ada urusan. Nggak ada urusan mau bayar-bayar. Dulu kita bikin sendiri aja sekolahannya. Oh, itu kalau udah begitu judulnya, itu Sulaiman Spirit. Sampai sini dulu ya, ngasih ngegantung nih emang, tapi mudah-mudahan udah bisa diambil spiritnya. Mau milih harapan, ya, milih percaya, atau memilih pesimisme dan ragu-ragu gitu. Apalagi sampai takut, khawatir gitu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan manfaat. Shadaqallahul azim. Silakan, saya kembalikan ke Pak Yayat. Beberapa pertanyaan Ustaz yang ada sampai ke saya. Okay. Ini ada 3 pertanyaan sebetulnya tapi masih nyambung. Dari Pak Nuril, Pak Ajis dan Pak Zulhendra. Ini terkait bagaimana meyakinkan diri kita untuk memilih jalan Allah, karena berbeda dengan Ummu Musa yang beliau diberikan ilham gitu, Ustaz. Nah, kemudian juga bagaimana menerjemahkan Allahus Shomad dalam perilaku kita sehari-hari. Oke, langsung saya jawab sebentar ya. Kita jawabnya dengan ayat lagi. Kita jawabnya dengan ayat lagi. Kata siapa ibunya Musa yakin? Kata siapa ibunya Musa nggak speechless? Kata siapa ibunya Musa nggak hopeless? Bapak-bapak, ibu-ibu, coba dudukin diri sebagai ibunya Musa di tengah data, fakta dan lapangan, kenyataan. Api berkobar di mana-mana, darah ya tertumpah di mana-mana, sehingga katanya Sungai Nil itu juga pernah menjadi lautan darah. Coba lihat ya, misal ayat 10. Silakan lihat ayat 10. Ada kosakata di sana farigha. Ada kosakata di sana farigha. Ayat 10. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dan hati ibunya Musa menjadi kosong. Ngeblank dia udah. Jadi manusiawi Pak ya, cuman memang harus kita lakukan memang nabrak, beneran dah. Tabrak aja udah gitu loh. Di tengah ketidakmampuan kita gitu ya, di tengah ketidakmampuan kita misalkan menghajikan orang tua ya. Justru yang harus kita lakukan apa? Nih teman-teman nih, yang harus, dan ini keren banget nih buat campaign ya, campaign anak-anak muda berhaji dan menghajikan orang tua. Apa? Nabrak. Ngomong aja sama orang tua udah, assalamualaikum mak gitu. Waalaikumsalam mak, pergi aja tahun depan ya, gitu udah. Ntar emaknya nangis kan tuh. Nangis loh Pak, mana ada emak denger anaknya mau mengin haji nggak nangis. Apa kata emaknya? Aduh lo emak emang dari dulu tukang bohong. Dasar lo bohong mulu. Sekarang pakai ngomong mau berangkatin emak ke Tanah Suci, ke Tanah Abang aja emak nggak pernah dianter. Lihat, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Manusiawi gitu loh.
beneran apa nih ya? Dianggap gak ya? Saya mau datang ke showroom nih. Saya mau datang ke showroom mobil nih. Beneran gak ya? Terus yang saya mau datangin juga showroom BMW lagi. Showroom Mercy. Nanti dia ngelihat saya apa enggak ya? Ngukur saya apa enggak ya? Alah, apa ya. Datang aja udah. Saya ketika periode utang banyak tuh, Pak Zulhendra, tahun-tahun awal ya, masih tahun 99 2000 lah. Itu saya datang ke Toyota Bintaro tuh waktu itu. Honda Bintaro 2 tuh, Toyota Bintaro sama Honda Bintaro. Saya ngomongnya begini. Selamat siang Pak. Selamat siang. Kalau saya beli 100 nih mobil Toyota. Gitu loh, tahun 99 tahun 2000 gua kadang-kadang ya salah, saya bilang ini Yusuf Mansur ngomongnya kelewatan ini. Kalau saya beli 100 mobil Toyota, 100 mobil Honda, diskonnya berapa? Gitu. Alhamdulillah Pak, kagak dilayanin. Ya biarin aja orang nggak percaya. Yang penting saya nggak boleh nggak percaya, kan begitu. Urusannya apa sama orang lain? Urusannya apa sama orang lain? Nggak ada urusan. Ya silakan pertanyaan kedua, monggo. Baik Ustadz. Yang kedua ini pertanyaan dari Pak Indra Gunawan. Beliau minta penjelasan terkait beberapa fragmen dalam sirah Nabi Musa. Itu ada salah satunya misalnya memilih api, memakan api, kemudian sampai pingsan di Bukit Sinai. Silakan Ustaz. Ini sih cocoknya buat sequel kedua, nanti nyambung aja udah. Kapan lagi kita ngaji bareng. Bagus ini bagus nih pertanyaan dari Pak Indra Gunawan, karena ini masih berkelanjutan gitu loh. Artinya sebagai sebuah cerita Pak, ini sekomplit Hollywood Pak. Sekomplit Hollywood nih, lebih komplit malah. Dan nyata, kalau Hollywood bukan Mubin, bukan Al-Haq. Kalau ini nyata Pak. Nyata gitu. Bagus ini, keren. Makasih loh Pak Indra. Disimpan ya buat nanti sequel kedua. Baik, Bismillah. Insyaallah ke depan kita undang lagi Ustaz ya. Yang terakhir Ustaz dari Pak Awal, karena amanatnya harus disampaikan. Iya, nggak apa-apa. Bagaimana membedakan nabrak karena nafsu dan nabrak karena bersikap hati? Iya, benar. Bagaimana membedakan nabrak karena nafsu dan nabrak karena bersikap hati-hati? Dapat gini, nabrak itu karena yakin sama Allah gitu. Dan expecting hope gitu ya, berharap memang harapan gitu. Jadi kita nabraknya karena emang disuruh oleh Allah untuk mengimani Dia. Dan ya tes your iman lah. Ya kan? Ya. Put your dream gitu kan in front of you gitu loh. Ya ayo gitu, taruh di depan lah sekalian. Test your dream gitu. Test your iman. Kan iman perlu dijajal juga, Pak. Makanya saya suka bilang kan sama teman-teman, mana permintaan lo pada? Kalau mintanya nggak kelas, gimana iman mau muncul Pak gitu loh. Hah? Kita mintanya ya Allah kasih saya buat makan istri dan anak-anak saya. Ya itu kan bukan tes iman, itu malah kecil amat sih. Kalaupun terpenuhi iman kita, kelasnya kelas istri dan anak-anak kita. Sekali-sekali tes iman dengan sungai Nil yang besar, lebar, panjang lagi dalam, betul kan? Dan binatangnya kan beda dengan sekarang. Binatangnya beda Pak dengan sekarang. Gitu loh. Tes kalian gitu loh. Yang didatengin juga. Dan ini kan kelak nanti sequel berikutnya ya Pak Anggito dan kawan-kawan. Sequel berikutnya menarik loh. Kalau milih musuh kata Allah jangan sepantar bos. Kalau mau milih lawan ngajak berantem jangan sepantar. Tuh aku contohin, Musa kecil aku udah pasangin sama Fir'aun. Gila lu. Top itu. Jadi kalau naruh impian jangan yang sejangkau itu loh Pak. Anak SMA ditanya mau kemana kamu Dek? Nanti mau jadi apa? Insya Allah Pak saya mau kuliah. Kan kedekatan itu loh. Kedekatan itu jawabannya kedekatan. Anak-anak Darul Quran nih kalau ditanya, ya, saya juga pernah bicara di rumah tahfiz juara punya Pak Anggito. Saya bilang stepping pertama dari jawaban itu harus sifatnya impian yang menggelegar, ucapan yang menggelegar. Jadi kalau ada yang nanya kepada anak-anak Darul Quran, kamu mau kuliah di mana? Maka anak-anak Darul Quran nggak bakal jawab. Coba aja tes.
Coba aja tes. Anak-anak Darul Quran kalau ditanya, kamu mau kuliah di mana? Nggak bakal jawab. Dia akan ngoreksi dulu. Maaf Pak, pertanyaannya salah. Gitu. Loh kok salah? Salah Pak, mau jadi rektor di mana? Itu dia jawabannya baru ada. Mau jadi rektor di mana kamu? Gitu. Anak Darul Quran nih, kalau ditanya mau kerja di mana? Diem dia, bingung dia. Karena pertanyaan itu nggak dikenali. Pertanyaan yang dikenali selama sekolah di Darul Quran, nyantren Darul Quran adalah, kamu mau ngakui sisi perusahaan yang mana? Keren. Ya dah, teman-teman harus kerja juga kan, ya nggak? Kita sambung lagi dah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kita bisa terus baca Quran model kayak begini, ada tadabburnya, ada AP-nya gitu. Insya Allah, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah berikan saya juga kesempatan untuk ikut menemani diri saya dan kita semua mempelajari dan menyiarkan Quran, membacakan ayat ini kepada semua yang perlu keyakinan, perlu percayaan diri, perlu optimisme, ya apalagi di tengah pandemi kayak begini. Ini ayat ini penting ini ayat ini untuk kemudian menjadikan kita adalah orang yang selalu percaya, yakin dan optimis. Shallu ala Nabi Muhammad. Monggo, silakan untuk ditutup. Terima kasih Ustaz, syukran jazilan. Saya pengen dengar dikit dong dari Pak Anggito nih, barangkali ada tambahan dari beliau apa gitu. Baik, kami silakan Pak Kepala. Kan belum sambutan di depan tadi. Kelas Ustaz. Enggak lah, nambah dikit lah, dikit aja. Buat ilmu buat kita-kita nih, ya kan? Filosofi tabrak itu perdebatan yang tidak berhenti ya Ustaz ya. Tadi yang disampaikan awal antara kita berhati-hati sama kita nabrak. Tapi kuncinya kalau nabrak karena Allah, maka sebetulnya apa yang dikhawatirkan kita itu selesai sebetulnya. Iya, betul. Maka kita harus baca Al-Quran lebih sering ya, untuk lebih rajin dan mencari jawaban itu sendiri. Allah. Apa nabrak nanti ya nggak ada dasarnya jadi nabrak beneran gitu. Saya banget ya. Ya dong. Maka harus jadi Yusuf Mansur dulu. Allahu Akbar, ampun. Siap. Jadi ini kita punya panutan untuk orang seperti beliau ini, orang yang hafal Al-Quran, orang yang mencari dari Al-Quran. Allah. Kalau Ustaz Yusuf Mansur agak nambah Quran gitu. Iya, betul. Nabrak dengan Quran, nabrak dengan iman gitu ya. Iya benar. Baik, terima kasih Pak Anggito. Mari kita sama-sama tutup dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan seluruh pekerjaan, pelayanan teman-teman BPKH di seluruh Indonesia diterima Allah sebagai amal ibadah dan amal soleh terbaik. Amin ya Allah. Yang besok semuanya akan menemukan jerih payahnya ketika di dunia, ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mengalir juga buat orang-orang tua, keluarga inti, keluarga besar dan anak turunan nanti kelak hingga akhir zaman, dan menjadi kebaikan berganda-ganda buat bangsa, negara dan semesta raya serta isinya. Mudah-mudahan juga semua apa yang tadi disampaikan sebagai doa Pak Yayat di awal memoderasi pengajian ini dikabul oleh Allah Jalla Jalaluhu, lebih lagi daripada itu insya Allah. Dan mudah-mudahan perolehan dana haji dari segala nawaitu hajinya orang-orang muda dan kaum muslimin di Indonesia ini bisa nembus bukan cuma 100 triliun tapi bisa nembus ya minimal 2000 triliun lah. Itu mudah-mudahan insya Allah. Ya ketika 30 juta orang semuanya ikut daftar tunggu kan ya segitulah angkanya insya Allah. Kita harus meyakini itu. Bukan meyakini 200 triliun, enggak, meyakini sampai kemudian bisa 1000-2000 triliun. Kalau enggak bisa nanti kita akan tuntaskan di masa kepemimpinan Pak Anggito dan Yusuf Mansur insya Allah. Kabinet 2024. Asik, saya jadi wakil Pak Anggito dah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berselawat dengan selawat Quran bersama-sama sekaligus sebagai doa buat kita semua kepada Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman.
Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Makasih Pak Anggito, tadi penutup kalimatnya menjadi sebuah kisi-kisi lah buat saya juga. Jangan nabrak bener-bener polos ya, nggak ada perhitungan, tapi nabraklah dengan iman, nabrak dengan Quran. Siap, insya Allah itu akan mewarnai gerakan nabrak-nabrak kita semua, insya Allah. Makasih, saya mohon maaf lahir batin, sekalian undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anggito pamit, semua pamit. Ya.